Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bacaan kita pada hari ini, saya mengambil tema, sudahkah kau percaya dengan sungguh? Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri, dan kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung dalam Injil ini sendiri menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes anak Zebedeus, di mana Yohanes anak Zebedeus ini termasuk anggota kelompok inti dari Kristus. Kitab ini ditulis dengan tujuan penginjilan, di mana kitab ini mengutamakan pengajaran Kristus yang mengungkapkan keilahian Yesus. Yang unik dari kitab ini adalah Yohanes mencatat banyak pelayanan Yesus di daerah Yudea dan juga Yerusalem. Dan tujuan dari kitab ini ditulis adalah orang-orang yang berdiaspora pada saat itu. Kita kembali pada bacaan kita. Orang Yahudi pada saat itu mempunyai kebiasaan menggelar pesta secara besar-besaran dan dalam waktu yang cukup lama. Beberapa hari mereka akan melakukan sebuah pesta dan di malam harinya mereka akan ada dalam sebuah jamuan anggur. Dan hal ini juga yang dilakukan oleh tuan pesta yang berada di Kana. Tuan pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, di mana pesta itu juga dihadiri oleh Yesus, ibu Yesus dan juga murid-muridnya. Tentu dalam sebuah gelaran pesta, seorang yang mengadakan pesta tersebut tidak mau pestanya menjadi sesuatu yang gagal. Atau dalam artian, dia mau membuat sebuah pesta yang akan nantinya dikenang sebagai sesuatu yang baik. Namun hal tersebut tidak terjadi pada tuan pesta di Kana. Kenapa? Karena hal yang ditakutkan bahwa kegagalan itu terjadi di dalam pesta tersebut. Dalam bacaan kita di ayat yang pertama ditulis oleh narator bahwa itu baru hari yang ketiga dan mereka sudah habis anggur. Bapak mama saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehabisan anggur di tengah pesta itu adalah sebuah peristiwa yang memalukan. Bagaimana tidak? Sesuatu sudah disediakan, segala sesuatunya pasti sudah dipersiapkan sebelum pesta itu dilaksanakan. Namun yang terjadi adalah mereka kehabisan anggur. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bisa merancangkan segala sesuatu dengan hebat, dengan luar biasa, namun kegagalan adalah bukti keterbatasan manusia. Yang tidak terbatas hanyalah Allah, dan rancangan Allah tidak pernah gagal. Itu termuat di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama. Kita masuk dalam permenungan kita pada saat ini. Pada hari ketiga, ada perkawinan yang di Kana, yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yohanes pasal kedua, ayat yang pertama dan kedua, menyatakan bahwa di dalam sebuah pesta ada keterlibatan Yesus, ibu Yesus, dan juga murid-muridnya. Dari ayat ini kita bisa menafsir bahwa hal yang pertama, Maria ibu Yesus diundang dan ada di pesta itu. Fakta yang kedua bahwa Maria terlibat dalam semua kesibukan pesta tersebut. Bagaimana tidak? Maria mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur dan meminta Yesus untuk melakukan mujizat pada saat itu. Fakta yang ketiga yaitu Yesus juga terlibat atau berada di dalam pesta perkawinan itu bersama-sama dengan muridnya. Setelah dari pesta itu baru dia melanjutkan perjalanannya ke Kapernaum. Itu terdapat pada ayat yang ke-13 jika dibaca lebih lanjut. Dari sini kita bisa melihat bahwa mempelai laki-laki yang menikah memiliki kekerabatan dengan Yesus. Hubungan erat atau hubungan kekerabatan ini yang menjadi alasan kenapa Yesus harus hadir dalam pesta itu dan kemudian mujizat pertamanya dilakukan di dalam pesta itu. Pada masa itu, kehormatan dan nama baik keluarga adalah hal yang sangat-sangat dijunjung tinggi atau hal yang sangat penting. Sehingga
dalam hal ini, mujizat yang dilakukan itu menjadi penting untuk menjaga nama baik dan kehormatan dari kerabat Yesus sendiri. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari isi bacaan ini? Bagaimana mujizat air menjadi anggur itu bisa terjadi? Yang pertama, minta. Dalam bacaan kita melihat bahwa Maria ibu Yesus meminta kepada anaknya untuk melakukan mujizat. Kita bisa melihat bahwa tanpa basa-basi dan terkesan sedikit memaksa, Maria meminta Yesus untuk melakukan mujizat. Dan tanpa menunggu persetujuan dari Yesus, ia meminta pelayan-pelayan untuk menaati apa yang Yesus perintahkan kepada mereka. Padahal jelas bahwa di ayat yang keempat, Yesus menolak dengan halus dan dengan sebuah pertanyaan. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Tetapi karena Maria merasa bahwa dia punya otoritas, dia punya gelar sebagai seorang ibu, jadi dia memerintahkan pelayan-pelayannya, ikut apa yang Yesus mau dalam kehidupan. Apa yang Yesus mau kalian lakukan. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bertindak seperti Maria. Memiliki rasa atau memiliki pandangan bahwa ketika kita sudah melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, kita sudah berpelayanan kiri kanan, kita sudah memenangkan jiwa, kita sudah berada dalam sebuah organisasi di dalam gereja, kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan, sehingga balasannya Tuhan harus menaati atau menuruti apa yang kita mau. Tentu ini adalah kesalahan terbesar yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya ingin ingatkan, Yesus adalah Tuhan kita, bukan seorang pesuruh. Kita bisa melihat di ayat yang keempat, Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Tetapi karena Maria memiliki gelar sebagai ibu Yesus, dia mengatakan bahwa ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Yesus. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga kehormatan dari kerabat yang mengadakan pesta. Saudaraku, berapa banyak orang seperti Maria yang masih ada di zaman sekarang ini, yang merasa bahwa ketika saya sudah melakukan segala sesuatu untuk Yesus, maka Yesus wajib untuk menaati atau memenuhi apa yang kita minta. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merasa sudah memberi banyak atau melakukan hal yang banyak dan berhak untuk menuntut, sebenarnya adalah kondisi di mana Anda sendiri menghambat berkat dan mujizat itu terjadi dalam hidup Anda dan saya. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari bacaan ini, semua mujizat itu ada waktunya. Sebagai contoh bahwa banyak anak di bawah 17 tahun, di bawah umur 17 tahun, yang diminta untuk tidak dulu mengendarai kendaraan. Alasannya karena belum cukup umur dan pasti ada waktunya. Demikian juga hal ini terjadi dalam kehidupan kita, terkait dengan mujizat dan berkat yang akan Tuhan turunkan bagi kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang tidak seperti Sarah, yang tidak sabar menunggu mujizat Tuhan, kemudian dia memberikan Hagar kepada Abraham untuk supaya mendapatkan sebuah keturunan, namun ketika Tuhan menyatakan mujizatnya, ia malah tertawa dan meragukan kuasa Tuhan. Hal berikutnya yang dapat kita pelajari dari bacaan ini adalah percaya seperti pelayan. Pelayan-pelayan itu tahu bahwa di dalam tempayan itu mereka isi air sampai penuh. Tetapi dengan percaya, mereka cedok air tersebut, mereka bawa ke pimpinan pesta, dan kemudian pimpinan pesta mengecap, dan itu sudah menjadi anggur. Hal yang dilakukan oleh pelayan ini adalah sebuah kepercayaan tanpa ragu-ragu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah kepercayaan akan menyelamatkan engkau dari sesuatu yang akan membinasakan.
Banyak contoh-contoh dalam perjanjian baru di mana kepercayaan itu menyelamatkan seseorang dari sesuatu yang akan membinasakan mereka. Salah satunya adalah perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia hanya percaya dengan menyentuh ujung jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Dan mujizat itu terjadi dalam kehidupannya, menurut waktu yang Tuhan tentukan. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia 12 tahun yang lalu ketika dia mengalami hal tersebut? Kenapa harus 12 tahun lamanya dia menderita? Karena Tuhan punya waktu. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Tuhan punya waktu untuk kita. Percaya dengan iman dan tindakan. Karena sebenarnya ragu-ragu adalah cara iblis untuk menggagalkan berkat dan mujizat itu tersalur dalam diri Anda dan saya. Hal berikut yang dapat kita pelajari dari bacaan ini adalah tujuan mujizat itu bukan untuk kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam sebuah persekutuan, tentu ada kekurangan dan ada kelebihan. Namun, sebuah kekurangan dalam sebuah persekutuan janganlah menjadi sebuah penghalang. Untuk mencapai kesempurnaan itu, langkah pertamanya adalah berdoa dan beritahu Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan mempermalukan orang-orang yang bersandar dan percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, minta tolong sama Tuhan ketika engkau punya pergumulan, ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya sesuatu yang menjangkal dalam hatimu. Percaya dengan proses sama seperti para pelayan, bekerja sama dengan Tuhan, bukan berjalan sendiri atau membiarkan Tuhan mengerjakannya sendiri. Hal berikut adalah berdoa dan belajar memahami bahwa Tuhan punya waktu tersendiri untuk menolong umatnya dan Dia tahu yang terbaik bagi kita. Seringkali kita bertanya, mengapa doa kita lama untuk dijawab sama Tuhan? Mengapa doa kita tidak kunjung mendapat jawaban? Lalu kita marah, kecewa, dan bahkan memaksa Tuhan untuk cepat-cepat menuruti apa yang menjadi agenda kita. Waktu Tuhan tidak bisa diatur oleh manusia. Kita harus belajar menunggu waktu Tuhan menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan demikian. Sebagai penutup dari bacaan kita pada saat ini, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua. Sudahkah kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan? Sudahkah saudara percaya dengan sungguh kepada Dia yang memberikanmu segala sesuatu? Atau masih sajakah saudara meragukan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya? Berapa lama lagi saudara akan bertahan dengan menutup diri dengan keraguan-raguan? Atau adakah yang sanggup menolongmu selain Tuhan yang memberikanmu segala sesuatunya? Air menjadi anggur adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu, dan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban besar dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Dia sanggup mengubah kehidupanmu menjadi berkat di dalam engkau berelasi dengan sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.